Jadi saya sudah membahas ya tentang bagaimana murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat ya, dan kita akan lanjutkan di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8 Matius pasal 12. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi ketika ahli Taurat, ahli Farisi mengecam murid-murid Yesus yang memetik gandum di hari Sabat, mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah sebuah kesalahan. Karena di hari Sabat seharusnya orang-orang tidak melakukan pekerjaan termasuk memetik gandum. Jadi ahli Taurat, ahli Farisi ini disebut sebagai ahli kitab sehingga mereka memiliki penafsiran yang sangat ketat terhadap hukum Taurat yaitu sendiri. Ya. Yang kemudian Alkitab mengatakan ternyata Yesus saudara membela murid-muridnya. Jadi sebenarnya ketika kita membaca Matius pasal 5 ayat 17 khususnya, Yesus pernah mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. Kalau demikian, kenapa Yesus sering sekali adu argumen dengan ahli Taurat, ahli Farisi mengenai hukum Taurat? Sebenarnya saudara-saudara, Yesus dan ahli Taurat, ahli Farisi, mereka argumen bukan soal hukum Taurat, tetapi mengenai tafsiran dari hukum Taurat itu sendiri. Saya sudah menjelaskan kemarin ya. Jadi saya berharap saudara yang mendengarkan saya hari ini bisa mendengarkan khotbah saya yang kemarin, karena itu sangat penting Bapak Ibu. Sehingga kita boleh mengerti, memahami ya, dan kita tidak akan mengalami kebingungan. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang kadang-kadang bingung, seolah-olah Alkitab itu berisi tentang kontradiksi-kontradiksi atau hal-hal yang berlawanan. Sepertinya ayat 1 berlawanan dengan ayat yang lain, tidak ya. Alkitab itu berkesinambungan. Meskipun ditulis oleh orang-orang yang berbeda dalam tahun-tahun yang berbeda, tetapi yang luar biasa Alkitab memiliki satu ikatan yang sama, satu makna yang sama, karena para teolog meyakini, mengimani dan percaya bahwa penulis daripada Alkitab itu sendiri adalah Roh Kudus yang mengilhami hamba-hambanya di dalam menuliskannya itu. Jadi saya katakan kemarin ini sekedar mengingatkan ya, sebelum saya lebih lanjut dengan khotbah saya, bahwa hukum Taurat itu dibagi menjadi 3. Ada hukum moral yang sifatnya selamanya tidak akan pernah berubah dalam kondisi apapun ya. Contohnya ketika Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa untuk menyembah patung yang telah didirikan oleh Nebukadnezar, sekalipun nyawa jadi taruhan, mereka tidak pernah menyembah patung tersebut. Kenapa? Karena hukum Taurat, hukum moral mengatur itu bahwa mereka hanya harus sujud kepada Yahweh. Tidak boleh sujud kepada apapun selain Yahweh ya. Jadi itu contoh daripada hukum moral. Nah, hukum Taurat juga yang kedua ada yang namanya hukum sipil. Hukum sipil ya saya sederhanakan saja ya. Jadi sekali lagi kalau saudara ingin mendengarkan ini secara detail, dengarkan khotbah saya yang kemarin agar saudara bisa memiliki gambaran yang utuh mengenai hal ini. Hukum sipil itu semacam undang-undang orang Israel yang bahkan sekarang saya lihat saudara-saudara, orang Yahudi sendiri pun tidak melaksanakan itu secara ketat, khususnya ketika berbicara tentang persinahannya. Ada hukum sipil, hukum Taurat sipil yang mengatur kalau orang kedapatan berbuat zina itu harus dirajam dengan batu sampai mati, atau orang yang melakukan praktek sihir harus dirajam dengan batu sampai mati. Saudara bisa bayangkanlah kalau kita di Indonesia ini mempraktekkan hukum Taurat ini ya, dimana ketika kita melihat ada orang yang praktik sihir, kemudian kita lempar dengan batu sampai mati, orang itu mati, kita juga akan dihukum mati oleh negara. Kenapa? Karena negara Indonesia memiliki hukumnya sendiri. Ya,
Jadi itu sebabnya saudara-saudara hukum Taurat, hukum sipil tidak berlaku di Indonesia. Ya, dan yang ketiga hukum seremoni yang banyak saya bicarakan kemarin. Hukum seremoni ini bicara soal baptisan, bicara soal sunat, bicara soal makan babi. Ya kan, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9 khususnya ayat yang ke-10 dikatakan bahwa hal-hal yang lahiriah, aturan-aturan yang lahiriah ini ya digunakan sampai pada masa pembaharuan. Ketika masa pembaruan tiba itu maka hukum seremonial tidak dipakai lagi. Nah, kapan masa pembaruan itu muncul? Ketika Yesus datang. Ayat yang ke-10 mengatakan itu. Ketika Yesus datang, ya, maka hukum seremonial tidak berlaku lagi. Makanya kenapa di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15 Rasul Paulus mengatakan dengan matinya Yesus maka Yesus membatalkan hukum Taurat. Jadi kalau kita mengerti memahami ini saudara-saudara tidak sulit bagi kita untuk membaca Alkitab khususnya mengerti tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Banyak kan orang menuduh bahwa Rasul Paulus ini adalah pengkhianat di dalam keyakinan kekristenan. Kenapa? Karena mereka menganggap saudara-saudara ya bahwa Rasul Paulus ya yang merusak ajaran daripada Yesus ya, sehingga orang-orang berkata bahwa ajaran daripada Yesus itu cuma tulisan merah ya. Maksudnya kalau kita baca Alkitab di dalam handphone kita elektronik kan ya, ucapan Yesus kan ditulis dengan tulisan merah. Seolah-olah bagi orang Kristen tulisan merah Yesus adalah satu-satunya firman Allah, sementara yang lain di luar tulisan merah itu bukan firman Allah. Ya, ini merupakan tuduhan yang salah kaprah. Bagi orang Kristen firman Allah itu bukan cuma tulisan warna merah atau ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Bagi orang Kristen Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah yang harus diimani. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu juga adalah firman Allah, karena tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang mengatakan firman tanpa diilhami oleh Roh Kudus. Kita melihat Alkitab terdiri dari puluhan orang yang menuliskannya. Dituliskan di tempat yang berbeda, dalam tahun-tahun yang berbeda. Tapi ketika kita membaca itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada garis benang merah yang menghubungkan kesemuanya, di mana para penulis sementara membicarakan tentang Yesus itu sendiri. Ya, jadi kita mengerti ya, ketika murid-murid saudara-saudara makan ya gandum di hari Sabat, mereka tidak menyalahi hukum Taurat itu sendiri. Nah, kemudian Yesus mengatakan saudara-saudara dalam ayat yang kita baca tadi ya, di ayat yang ke-6 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Nah, saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa di sini ada yang melebihi bait Allah, jadi sekali lagi secara implisit itu secara tersirat, Yesus menyatakan bahwa dia Tuhan. Ketika dia mengatakan di sini ada yang lebih besar dari bait Allah, maksudnya siapa yang lebih besar dari bait Allah? Yakni Yesus sendiri. Nah, kalau kita saudara-saudara belajar tentang bait Allah itu kan digagas oleh Daud ya. Karena Daud kasihan dengan tabut perjanjian, hanya tinggal di bawah tenda. Ya, saya yakin ini juga tidak dibaca oleh para penanya. Kebanyakan di dalam Facebook saya kan. Karena kebanyakan para penanya hanya mencomot-comot ayat saja dan mereka merasa hebat dengan ayat-ayat itu. Padahal mereka tidak membaca Alkitab secara menyeluruh. Saya yakin siapapun yang membaca Alkitab secara menyeluruh, dia pasti akan beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Nah, ketika kita membaca perjanjian lama, tabut perjanjian itu kan digagas oleh Daud ya. Daud yang menggagas tabut perjanjian. Bait suci, untuk membangun bait suci. Kenapa? Karena Daud kasihan dengan tabut perjanjian yang hanya tinggal di bawah tenda. Tetapi yang kemudian Tuhan berkata kepada Daud, bukan kamu yang akan membangun bait suci. Kamu akan mengumpulkan bahan-bahan bangunannya. Tetapi anakmu lah yang akan membangunnya. Tuhan punya alasan kenapa? Karena tangan Daud itu penuh dengan darah. Yang kedua, di zaman Daud itu masih banyak sekali yang namanya peperangan. Sehingga tidak aman untuk membangun. Jadi untuk membangun itu butuh yang namanya damai. Ya, sudah tahu kenapa di Singapura itu banyak sekali ya bangsa-bangsa berinvestasi di sana. Karena ya jaminan keamanan ya. Di Singapura itu ketat saudara-saudara.
para orang-orang yang mengajarkan intoleransi, ya, yang punya paham-paham radikal itu tidak bisa masuk di sana. Bahkan ada seorang ustadz terkenal dari Indonesia, bahkan ketika mau masuk ke Singapura ditolak kan. Kenapa? Karena Singapura mengerti, memahami damai itu investasi yang paling besar, ya. Karena tidak akan terjadi sebuah pembangunan baik ekonomi atau pembangunan bisnis dan segala macam kalau tidak damai. Ya, kalau dikit-dikit perang bukan dapat untung malahan rugi, ya. Jadi ini semua juga adalah prinsip Alkitab. Alkitab mengatakan di mana ada damai sejahtera, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Maka Bapak Ibu jangan suka berkelahi di rumah ya. Sebagai orang Kristen kita tuh harus damai-damai. Suami istri, orang tua anak, damai-damailah. Upayakanlah diri kita menjadi agen-agen yang membawa damai. Jangan justru kehadiran kita justru membawa yang namanya perang dalam keluarga. Karena ketika kita mempertahankan damai, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya ke sana. Jadi Daud itu hanya mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun bait suci, sementara anaknya sendiri yang membangun bait suci. Nah, kalau kita belajar tentang bait suci ini bukan tempat tinggalnya Tuhan. Bait suci itu tempat tinggalnya nama Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, siapapun yang berseru dari tempat ini, seruannya akan kudengar dari surga. Jadi bait suci yang dibangun oleh Salomo bukan tempat tinggalnya Tuhan, melainkan tempat tinggal namanya Tuhan. Nah, Yesus pernah mengatakan kan, Yesus berkata begini kepada orang-orang yang membanggakan bait suci. Ya, bait suci pun di zaman Yesus itu bukan lagi bait suci yang dibangun oleh Salomo, saudara, karena sudah mengalami pengerusakan oleh karena perang. Herodes yang membangun bait suci yang terakhir itu. Kemudian Yesus mengatakan, robohkan bait suci ini dan saya akan bangun dalam waktu 3 hari. Luar biasa ya. Maka perkataan Yesus ini dianggap menghujat loh. Itu bait suci yang dibangun puluhan tahun dan kamu akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Udah gila kamu ya. Orang pasti ngomong begitu. Tapi memang Yesus punya ucapan-ucapan besar. Di mana tidak ada manusia yang berani ngomong begitu loh. Ya kan? Bahkan tidak ada nabi atau rasul yang berani ngomong begitu. Hanya Tuhan yang bisa ngomong begitu. Ya, saya sering kali mengatakan kan, tidak ada nabi yang bisa bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana ada nabi ngomong begitu? Ya. Yesus mengatakan, berdoalah dalam namaku, maka doamu akan didengar. Luar biasa enggak? Di Alkitab itu banyak nabi loh, banyak rasul loh. Nabi-nabi hebat, Nabi Elia, Nabi Elisa, rasul hebat, Rasul Paulus. Tapi kita kan tidak pernah berdoa dalam nama Nabi Elia, dalam nama Nabi Elisa, dalam nama Rasul Paulus. Tidak ada, semua kita berdoa dalam nama Yesus. Kenapa? Karena itu nama Tuhan. Yesus berkata, robohkan bait suci ini dan saya akan bangun dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Dia sementara membicarakan kematiannya. Ketika dia mati selama 3 hari, dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, maka Yesus menjadi jaminan. Namanya menjadi jaminan sehingga orang bisa berseru dan memanggil nama Tuhan melalui namanya. Kita lihat ya, Yohanes pasal 14 ayat 13. Saya sudah persiapkan ayat ini ya untuk memang saya bagikan bagi saudara ya. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Haleluya. Ya, kebanyakan teman-teman Facebook ya, khususnya yang beragama Islam, yang seringkali bertanya kepada saya. Ya, mereka berkata, pendeta, ya Yesus itu memuliakan Bapa. Ini ayat ngomong bahwa Bapa juga ternyata dipermuliakan dalam Yesus. Ya, dibilang berdoalah dalam namaku supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jadi bukan hanya Yesus yang dipermuliakan dalam Bapa, Bapa pun dipermuliakan dalam Yesus. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Orang-orang seringkali menggunakan ayat-ayat yang ditulis oleh Yohanes yang membuktikan katanya bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan. Yesus memang utusan. Tetapi bukan berarti karena dia utusan, dia seorang manusia biasa. Kan dalam kekristenan ada yang namanya Tritunggal. Jadi Allah Bapa mengutus Allah Anak. Jadi Allah mengutus Allah. Di mana salahnya? Ya kan? Jadi dalam nama Yesus
kita bisa berseru kepada Tuhan. Maka dari sini kita belajar Bapak Ibu, ketika engkau dalam sebuah pergumulan kehidupan, maka berdoalah. Amin. Berdoalah, berdoa di dalam nama Yesus. Ketika ada beban dalam hidupmu, berdoalah kepada Yesus. Ya, ada pujian lama mengatakan, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Ya, jadi kalau ada beban, ya, membuat engkau penat, maka berserulah, panggillah nama Yesus, karena nama itu jaminan bagi kita. Ketika engkau berseru, engkau berdoa dalam nama itu, saudara-saudara, maka Allah akan mendengarkan setiap doa-doa saudara. Nah, di Alkitab Yesus mengajarkan bagaimana cara kita berdoa menggunakan namanya. Yang pertama, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan bosan berdoa. Kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Ya. Saya sering kali mengatakan, saudara-saudara, doa itu sama seperti air yang menetes di atas batu. Air yang menetes itu bisa melubangi batu. Bukan karena derasnya dia mengalir, tapi karena seringnya dia menetes. Ya. Demikian pula dengan doa, ketika engkau rajin berdoa, engkau tidak jemu-jemu untuk berdoa, akan ada saatnya, akan ada waktunya Tuhan melawat setiap doa-doa saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kalau berdoa jangan jemu-jemu. Kalau hari ini saya belum melihat jawaban Tuhan atas doa yang saya naikkan kepadanya, maka aku akan tetap berdoa. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan itu sendiri memberikan perumpamaan mengenai hal tersebut, di mana ada seorang janda yang datang kepada seorang hakim, memohon agar perkaranya dibela oleh hakim tersebut. Ya, saudara, ketika Yesus menceritakan perumpamaan ini, Yesus menggunakan seorang janda loh. Haleluya. Bukankah janda ini mewakili orang lemah, orang papa, orang tak berdaya, orang tak punya uang, janda, ya kan? Tetapi saudara, ada satu hal yang dapat dilakukan oleh orang lemah, orang yang tidak punya dukungan finansial ini, yakni doa. Dan Yesus sengaja menggunakan janda dalam perumpamaannya untuk menyadarkan kita bahwa siapapun kita punya pengharapan loh. Siapapun kita bisa berharap kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam doa. Artinya kalau janda saja masih punya pengharapan, ya, maka saya dan saudara pun masih punya pengharapan. Maka jangan berhenti berdoa. Dalam perumpamaan tersebut Yesus menceritakan bagaimana janda ini datang dan terus datang kepada hakim yang lalim itu. Kemudian Yesus mengatakan kalau hakim yang lalim itu pada akhirnya meluruskan permintaan daripada janda ini, apalagi Bapamu yang di sorga. Yesus mengatakan bahwa kita menyembah Bapa yang baik, dan orang Kristen tahu tentang Bapa yang baik itu. Bahkan kita punya jutaan lagu yang menceritakan tentang Bapa yang baik itu. Ya, salah satu diantaranya, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Yesus ngomong kalau Bapa di dunia tak memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapa di sorga. Bapa di dunia ketika kita minta ikan, tidak mungkin Dia kasih kepada kita kalajengking. Ketika kita minta roti, tidak mungkin Dia kasih kita batu. Kalau Bapa di dunia, Bapa yang jahat, kata Yesus, sebaik-baiknya Bapa di dunia, Yesus ngomong itu Bapa yang jahat. Ya, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap mereka yang memintakannya kepadanya. Untuk itu, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa sampai Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya.
Tuhan berjanji Bapak Ibu kepada kita bahwa bulu yang patah tidak akan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai hukum itu dibiarkan Tuhan menjadi menang. Teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Seorang anak mendoakan mamanya yang lagi sakit. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan doa itu kepada Tuhan. Tapi dia seorang anak sekolah minggu yang rajin masuk ibadah sekolah minggu. Dan dari waktu ke waktu dia selalu diajari oleh guru sekolah minggunya ketika dalam pergumulan berdoa. Maka ketika mamanya dalam keadaan sakit, saudara-saudara, maka dia pun berdoa. Dia keluar dari rumahnya, di depan rumahnya dia sujud. Dia mengangkat wajahnya berkata, Tuhan A, Tuhan B. Dia alfabet sudah. Karena dia tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tapi yang dia tahu, dia diajari untuk berdoa. Tiba-tiba ada dokter yang praktik di dusun tersebut. Lewat di depan rumah gubuk itu ya. Dan lihat anak kecil itu yang doa dengan sungguh-sungguh. Maka hal itu menarik perhatian sang dokter. Dokter pun menghampiri anak itu yang bertanya, kenapa? Anak itu jawab, mama sakit. Akhirnya dokter masuk ke dalam, saudara. Memberikan penanganan medis dan puji Tuhan, mamanya mengalami kesembuhan. Lihat cara Tuhan menolong. Cara Tuhan itu menolong begitu luar biasa. Ya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita berdoa. Rajin berdoa ya. Jangan jemu-jemu. Tetaplah berseru dan memanggil nama Tuhan. Karena seruanmu tidak akan pernah sia-sia. Akan ada saatnya. Akan ada saat waktunya. Tuhan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, selain kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita juga perlu berdoa dengan yakin. Yesus berkata, kalau engkau meminta sesuatu, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Jadi ketika kita berdoa pun harus demikian. Kita harus percaya bahwa apa yang kita minta telah diberikan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Ya. Engkau harus meyakini itu. Engkau harus mengimani itu. Sebab kita yakin percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil loh. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maka imani, yakini bahwa apa yang kau minta telah engkau terima. Itu ajaran Yesus mengenai doa. Bahwa ketika kita meminta kepadanya, kita percaya bahwa apa yang kita minta telah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Jangan minta kepada manusia. Kalau saudara minta kepada manusia, saudara akan mengalami yang namanya kekecewaan. Ya kan? Kenapa pendeta manusia bisa mengecewakan? Ya karena mereka hanya manusia. Saya seringkali mengatakan kalimat ini. Akan ada saatnya kita dikecewakan oleh manusia. Bukan karena mereka jahat. Bukan pula karena mereka sengaja. Tapi karena mereka hanyalah manusia. Apa yang kita harapkan dari manusia? Kitab Yeremia pasal 17 mengatakan apa? Ya, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba lihat Hana yang terlalu berharap kepada suaminya. Hana menginginkan agar Tuhan memberikan kepadanya seorang anak. Ya. Tapi Alkitab mengatakan dia adalah seorang wanita yang mandul. Tetapi dalam kemandulannya dia berharap dia punya anak. Maka dia mulai memaksa suaminya untuk memberikan dia anak. Dikatakan kalau kamu tidak kasih saya anak, lebih baik saya mati. Suaminya ngomong, Tuhankah saya sehingga saya dapat memberikan kamu seorang anak? Ya, bahkan untuk menghibur hati istrinya dia ngomong, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Ini pret. Jadi dia melakukan itu untuk apa? Untuk menghibur istrinya ya, yang benar-benar dalam kegundah-gulanaan. Istrinya yang stres ya, akhirnya mulai berpaling dari manusia kepada Allah. Ya memang kadang-kadang kita ini harus dikecewakan oleh manusia supaya kita bisa datang kepada Allah. Amin.
Jadi kalau saudara mengalami kecewa dari manusia, sebagai hamba Tuhan saya bisa mengatakan itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang bagus. Ya. Kecewa dengan manusia dapat mendorong kita untuk datang kepada Allah. Maka akhirnya saudara-saudara Hana pun datang kepada Allah dan dia memohon agar Allah memberikan dia anak. Dan Allah pun mendengarkan doanya dan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki yang diberikan oleh Tuhan kepada Hana bukan sembarang anak. Dia melahirkan seorang nabi yang bernama Samuel. Nabi ini nabi besar, ia mengurapi dua raja besar Israel, yakni Saul dan Daud itu sendiri. Maka ketika berdoa, imani, percaya bahwa apa yang telah engkau pintakan kepada Tuhan, diberikan Tuhan kepada saudara.